Un, deux, trois. Salam Evata. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang spesial, di mana kita akan bercakap-cakap dengan orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan, tetapi ada di dalam pemerintahan. Nanti kita belajar lewat pengalamannya. Jadi saya mau memperkenalkan diri dulu. Ada kehadiran dari Bapak Febri Calvin Tetelepta, Deputi 1 Kantor Presiden Indonesia di bidang infrastruktur, energi dan investasi. Ya, kemaritiman juga. Dan kehutanan juga. Wah, tuh kita akan dengar pengalaman dari Bapak kita ini, dan juga yang pastinya di gereja udah kenal nih, namanya Bapak Alan Freddy Kolopitan. Ya. Nanti kita akan dengar dan kita bincang-bincang percakapan-percakapan ke depan. Nah, kita masuk langsung aja ya. Pak Febri, saya pengen tanya nih, kenapa masuk ke pemerintahan? Apakah itu nyemplung atau memang kejebak masuk di dalamnya? Jadi mau tolong kasih infonya seperti bagaimana? Ya. Jadi sebetulnya saya punya latar belakang itu kan profesional ya. Jadi masuk di pemerintahan Pak Jokowi ini setelah saya selesai Lemhanas 2010. Okay. Ya, lalu waktu itu saya sempat di MPH-PGI, Majelis Pertimbangan Majelis Pekerja Harian PGI. Pengurus harian, betul. Ya, PGI 2004-2009. Setelah itu saya ikut Lemhanas. Nah, pas setelah Lemhanas kan 2014 itu Pak Jokowi terpilih. Lalu kita sama-sama dengan di bawah pimpinan Pak Luhut, kita masuk di kantor staf presiden yang dibentuk saat itu. Oke. Ya, waktu itu, tapi sebelum masuk di situ saya sudah saya wakil ketua lembaga sensor film, itu kan Kepres juga. Nah, ya, jadi sudah fit and proper test, sudah masuk 17 besar kalau nggak salah itu di Komisi 1. Tapi tiba-tiba pas dipanggil ke sini untuk bergabung di KSP, maka saya undur diri dari fit and proper test di Komisi 1. Lalu saya serius dari profesional di sini dari tahun 2015 sampai saat ini. Sampai sekarang. Ya. Dulu saya di Deputi 5, lalu sekarang pas 2015 awal saya langsung dipindahkan ke Deputi 1. Ya, dulu Deputi 5 itu membawahi Polhukam, ya. Gitu, sekarang yang tadi yang Pak Bapak bilang ya. Mudah gak sih Pak itu kita masuk dalam pemerintahan itu, soalnya kan begini, nggak sembarangan orang. Kalau saya lihat ya, karena saya sendiri pun awam dalam hal ini. Untuk masuk dalam pemerintahan, bekerja, memberikan sesuatu. Saya pikir ada anak-anak muda yang di luar, di depan, yang nonton percakapan kita untuk memotivasi mereka gitu Pak. Kan nggak mudah itu bahasanya. Apakah mesti masuk dari mana? Organisasi atau bagaimana itu Pak? Sebetulnya kalau masuk di sini kan itu kan ada tahapan-tahapannya ya. Jadi dites secara profesional, ada juga psikotes, ada juga wawancara, tes tertulis dan pada akhirnya kan kompetensi. Ya, pada akhirnya kompetensi, integritas, loyalitas, komitmen. Itu yang karena bicara tentang kantor staf presiden itu kan melekat dekat dengan presiden. Oleh sebab itu tanpa kita berlebihan, tapi saya rasa sumber daya yang ada di sini, sumber daya manusia yang terpilih gitu ya, dan menunjukkan sebuah kualitas kerja yang luar biasa. Nah, dalam konteks itu yang saya mau sampaikan bahwa mungkin menjadi bagian yang perlu kita pertimbangkan adalah bahwa melayani di istana itu nggak gampang gitu, nggak gampang. Kayak contoh kita di Deputi 1 itu saya sampaikan tadi ada infrastruktur, ada energi, ada kemaritiman, ada LHK, ada investasi dan pariwisata. Kita kendalikan Indonesia cuma berapa orang? 18 orang aja. Oh iya? Ya, di Deputi 1 aja nih. Cuma 18 orang. Bayangkan, dan itu relatif itu anak-anak muda, hampir 70% itu di bawah 30 tahun. Gitu. Wah. itu luar biasa gitu menurut saya, dan kita kerja itu nggak ada kenal waktu gitu. Hari Minggu pun, hari libur pun saya bisa ganggu mereka untuk siapkan materi karena setiap hari itu kepala staf harus prima dengan informasi
kepada presiden, harus rapat-rapat, pengambilan keputusan, dan itu bergerak terus menerus. Jadi ritme kita itu dinamikanya tinggi terus tiap saat gitu. Bayangkan itu mengelola Indonesia cuma 18 orang. Dalam bidang-bidang tadi ya Pak ya? Padahal keseluruhan KSP, kalau tidak salah itu 125 orang. Itu terkecil di dunia. West Wing aja 2.000 orang lebih di Amerika. KSP-nya India itu 1.000 orang lebih gitu. Kita di Indonesia cuma 125 orang gitu. Itu luar biasa gitu. Ya. Termasuk Pak Alan ini termasuk juga Pak Alan, iya. Keseluruhan. Ya. Gitu. Dan Wadidaw. sementara di sini kan ada 5 deputi. Nah, deputi 1 ini itu kita hanya 18 orang yang mengelola Indonesia. Itu nggak gampang gitu. Dan itu anak-anak muda 70% itu di bawah 30 tahun. Oh, berarti kesempatan untuk melayani di pemerintahan masih tetap ada ya. Karena situasi Indonesia ini KSP deputi 1 18. Ini Pak Febri masih buka lowongan orang-orang muda nih. Tapi ingat, yang kompeten dan berintegritas. Karena saya pikir nggak jauh seperti pelayanan juga ya. Iya. Karena kepala staf punya pesan itu adalah saya tahu bahwa saya juga membutuhkan orang-orang terpilih. Tetapi yang paling penting sini adalah dia tidak sekedar mencari orang pintar, tapi orang yang bisa bekerja sama dan punya kekuatan teamwork yang kuat gitu. Menurut saya hanya dengan kekuatan tim yang kuat maka kami bisa bekerja dengan baik di bawah pimpinan Pak Muldoko gitu. Karena apa? Beliau sebagai mantan Panglima TNI punya disiplin yang kuat. Iya, betul. Punya kecerdasan yang sangat baik. Betul. Punya leadership yang tidak perlu diragukan lagi gitu. Nah, beliau memimpin kita full power, semua bekerja total gitu. Kapan kita istirahat, kapan kita kerja, itu sudah sesuatu yang sangat built in dalam kehidupan kita dan membuat kita bekerja dengan semangat, rileks, walaupun pekerjaan berat. Satu hari itu idealnya kita bisa 4-5 kali rapat dengan tensi yang sangat tinggi. Wow. Ya, tapi kita nikmat itu karena kita happy, bekerja dan happy gitu. Ya, menurut saya itu bagian dari ungkapan syukur kita ya terhadap bangsa ini, terhadap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehingga kita bekerja tuh dengan sukacita. Kemarin satu hari kita mesti konsinyering laporan 1 tahun. Itu anak-anak tidak bergerak, hanya keluar cuma makan siang aja, dan makan malam, tapi kerja dari pagi sampai malam dan happy gitu. Kita bisa kerja dengan baik gitu. Hanya cuma dengan disiplin yang tinggi kita bisa bekerja dengan baik gitu. Passion juga ya. Ya, passionnya. Passion. Ya. Makanya sekarang saya mau tanya nih sama Pak Alan nih. Ini tadi Pak Febri bilang, wah full power nih, gaspol bahasa orang muda sekarang ya. Nah menurut Pak Alan sendiri gimana? Apakah memang karena ini panggilan kita ya? Kalau hamba Tuhan mungkin seperti 5 jawatan yang Tuhan berikan pada gereja Tuhan, ini termasuk ada sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada pribadi-pribadi tertentu, anak-anak Tuhan, untuk memberikan dampak gitu, dimanapun mereka berada. Nah, Pak Alan sendiri gimana pengalaman ini? Saya pengen dengar. Iya. Sebetulnya kan ini kan tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan ya. Oke. Ketika waktu katakanlah masih SMA, kita kuliah gitu kan. Mau jadi apa dan kita mau masuk di mana begitu kan, itu tidak pernah kita pikirkan. Tetapi kalau kesempatan ini diberikan oleh negara, oleh dalam hal ini pemerintahan Pak Jokowi, melalui Pak Muldoko sebagai kepala staf, menurut saya ya kita perlu memberikan yang terbaik. Dan kesempatan ini kan artinya sangat jarang ya. Tadi Pak Febri juga mengatakan hanya 18 orang gitu kan. Kita memberikan yang terbaik begitu kan. Dan bagaimana nanti dampaknya, impactnya ke masyarakat, tentunya itu hal yang harus kita pikirkan secara terukur ya. Jadi di sini juga bagaimana kita menganalisis, kemudian bagaimana kita memperkirakan dampak dari suatu kebijakan dan sebagainya. Nah itu hal yang menurut saya tantangannya di situ. Itu yang nggak didapat dari belajar ya, dari termasuk pengalaman. tidak ada di sekolah kita mendapatkan hal itu. Nah, jadi mungkin menarik juga mendengar pengalamannya Pak Febri ya, ketika masih muda, katakanlah baru lulus atau kuliah, apa sih yang dilakukan gitu kan? Benar. Apalagi saya dengar langsung Pak Febri dari Ambon kan, dari begitu lulus kuliah. Ambon ya. Lulus saya kuliah dari menarik. Ambon. Saya ini anak pendeta.
Ya, bapak saya pendeta di Maluku, di Gereja Protestan Maluku. Saya sadar sungguh bahwa apa yang kita dapati sekarang ini berkat Tuhan, dan pasti kan banyak berjuta-juta orang di luar tuh masih memimpikan posisi yang seperti yang kita dapati sekarang gitu loh, iya kan? Dan kita harus yakini ini sebagai sebuah berkat, tapi juga sebagai sebuah tanggung jawab, ya, karena kita harus melayani dengan baik gitu bangsa gitu. Itu bagian dari iman kita gitu ya. Dan menurut saya dengan iman kita kepada Yesus itu diaplikasikan dengan bagaimana kita bekerja dengan bertanggung jawab. Sepakat Pak, Ya. betul. Dan bertanggung jawab itu bukan sekedar kerja selesai dan tuntas, tapi dia juga harus berkualitas. Dia punya manfaat, punya dampak kepada banyak orang. Menurut saya disitulah iman kita kepada Yesus itu bisa kita nyatakan dalam dunia ini gitu. Dan oleh sebab itu satu hal aja saya, tekun, berdoa dan bersyukur. Fokus, ya kan? Menurut saya kita semua punya latar belakang yang sama, kita punya orang tua bukan pejabat di republik ini. Hanya cuma dengan kerja keras, hanya cuma dengan berdoa, dan hanya cuma dengan berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan membuat kita bisa berada dalam posisi yang seperti sekarang ini. Itu gak gampang menurut saya, itu cuma hanya anugerah dan berkat Tuhan kepada kita aja untuk kita bisa kerjakan itu dengan baik gitu. Ya. Puji Tuhan, jadi Ya. coba detail lagi Pak pengalamannya. di Iya. kuliah, terus Ya. terjun ke organisasi, Iya. apalagi kita Iya. baru dengar nih sekarang Pak Febri bilang anak pendeta. Biasanya anak pendeta bandel-bandel. Oh, iya. Kadang kita bergaul dengan anak penatua jadi kita bandel. Enggak bercanda. Ya, jadi Ya, saya silakan. kuliah di Ambon. Lalu saya tahun 93 saya masuk ke Jakarta. Saya langsung masuk jadi pengurus pusat GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Itu tahun berapa Pak ya? 94-96. Oh, oke. Setelah itu 96-98 saya pengurus pusat GMKI 2 periode. Lalu setelah itu saya masuk di Biro Pemuda PGI. Lalu setelah itu 2004-2009 itu saya di MPH PGI, Majelis Pekerja Harian PGI. Nah setelah itu baru saya langsung berkembang keluar gitu ya. Iya Pak. Jadi saya percaya bahwa ketika kamu melayani dengan baik di pekerjaan Tuhan, kamu pasti dapat berkat gitu. Oke. Ya. Jadi kita Saya amini itu gitu. Ya. Saya sudah MPHPG, saya sudah di kini, tapi saya juga majelis jemaat di GKI Karawaci gitu. Ketua majelis jemaat sempat lagi satu periode. Ya. Saya melayani gitu ya. Menurut saya disitulah saya ketua Badan Perwakilan Gereja Protestan Maluku di Jakarta, di Indonesia bagian barat, dan saya terlibat dalam pelayanan gereja terus menerus gitu. Ya. Menurut saya itu kekuatan inspirasi kita recharge kelelahan kita recharge itu seperti rest area untuk kita tenang, dan kita ketika melayani itu kita dapat energi baru lagi untuk kita kembali dalam tugas kita setiap hari gitu. Menurut saya itu posisi yang refleksi yang saya dapati. Kalau kayak contoh, saya capek dalam bekerja, tapi saya ketika pelayanan entah itu gereja atau saya merasa bahwa saya recharge kembali gitu. Kelelahan saya untuk saya kembali untuk dapat inspirasi untuk saya melayani negara ini dengan lebih baik lagi gitu saya rasa ya. ternyata sampai sekarang masih aktif pelayanan Iya, juga. saya masih aktif pelayanan. Wah, Ya, luar biasa. pelayanan. Emang Pak Febri berapa bersaudara? Saya anak yang tua dari 6 bersaudara. Ya, kita laki 5, perempuan 1. Membuat saya merasa bahwa gak ada pilihan lain, hanya cuma dengan kerja keras, hanya cuma dengan belajar, dan yang penting adalah ya takut Tuhan dan berdoa untuk proses ini untuk kita dapati sebuah perjalanan hidup dengan baik gitu. Dan saya nggak ada masalah dengan apa-apa. Saya yang salah saya harus bilang salah, yang benar saya harus bilang benar, dan saya nggak punya beban apapun untuk mengatakan itu. Prinsip saya adalah apakah dengan mengatakan kebenaran kamu harus membenci saya gitu loh. Saya nggak tahu itu di ayat berapa, saya lupa, tapi ada di Alkitab itu. Apakah dengan mengatakan kebenaran kamu harus membenci saya gitu. Ya. Dan yang paling penting adalah saya di Mika 7:8b. Ya, saya mau katakan bahwa itu saya punya moto bahwa
Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terang. Yes, mantap, mantap. Ini perlu nih. Hal-hal gini yang kita perlu dengar nih dari seorang Bapak Febri ini. Ternyata seperti itu, saya baru tahu, Pak. Tapi puji Tuhan ya, memang Tuhan akan arahkan kita kepada orang-orang yang tepat, kepada situasi-situasi yang tepat ketika kita berserah kepada Tuhan. Karena kita mesti memerankan fungsi kita gereja Tuhan itu sebagai terang dan sebagai garam. Jadi mungkin dari contoh yang kita lihat bapak-bapak kita ini, mereka sedang memerankan fungsi mereka. Enggak peduli dimanapun, termasuk dalam hal pemerintahan, memberikan dampak gitu. Berarti ada nilai-nilai yang kita beri ya Pak ya. Apa berarti kita harus idealis ketika kita masuk? Kan kadang kita harus realistis juga kalau kita gimana ya Pak? Saya rasa ini perlu tantangan ya, perlu tantangan dan nggak gampang gitu ya, nggak gampang untuk kita kerja gitu karena godaan kan banyak gitu, ya godaan banyak dan bisa aja kita bisa tidak hati-hati dalam mengambil keputusan gitu. Padahal keputusan itu kan di kantor staf presiden itu kan sangat dekat sekali dengan risiko kalau salah itu dampaknya ke presiden langsung gitu. Nah itu membuat apa? Semua keputusan itu harus hati-hati, kita hitung baik-baik. Nah menurut saya menghitung itu cuma satu aja. Serahkan diri untuk Roh Kudus pimpin kita untuk ambil keputusan gitu. Sepakat. Itu hal yang utama ya, karena Roh Kudus memberikan kepekaan dalam hati kita yang melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak tepat ya begitu Pak ya. Iya. Dan lagi ada banyak, boleh tahu gak Pak di 18 orang di Deputi 1 ini anak Tuhannya ada berapa orang Pak? Ada 8-7 ya itu ya. Iya, 8, ya. Saya rasa di sini nggak ada urusan agama gitu ya. Semuanya orang equal gitu. Jadi maksud saya gini, lebih baik saya dipimpin oleh seorang yang bukan Kristen, tetapi dia baik dan dia memimpin dengan baik. Daripada saya dipimpin oleh seorang Kristen tapi dia korupsi, dia curi dan dia tidak berlaku adil gitu. Setuju itu juga. Gitu. Menurut saya disitulah letak iman kita, iya kan? Karena lebih baik orang yang tidak percaya Yesus tapi dia melakukan hal-hal yang seperti Yesus daripada seorang Kristen mengaku Kristen tapi dia tidak melakukan hal yang dikatakan oleh Yesus gitu. Jadi batu sandungan. Batu sandungan sendiri gitu. Aduh, betul juga ya. Iya kan? Gitu. Dan itu bisa kita temui ya di mana terjadi aja. banyak kan Kristen KTP kan banyak gitu. Betul. Iya. Lebih baik saya bergaul dengan seorang Muslim, tetapi dia punya tipe hidup, profil hidup sama seperti Yesus, daripada saya bergaul dengan seorang Kristen, tapi dia tidak meneladani Yesus sebagai, iya kan menurut saya sebagai murid itu bukan student, tapi disciple, pengikut. Bicara tentang Yesus sebagai guru dan kita sebagai disciple, pengikut, maka profil guru itu kan kita internalisasi dalam hidup kita. Ya. Dan kemana guru melangkah, kemana guru mengenakan hidupnya, itu sebagai pengikut kita harus ikuti itu gitu loh. Tapi kalau sebagai student, sebagai murid, ya kita cuma hafal apa yang guru bicara di depan kelas. Iya. Iya dong. Iya. Iya kan? Seperti itu. Iya. Jadi murid yang dimaksud oleh Alkitab adalah kita disciple, pengikut, bukan student. Gitu. Jadi maksud Pak Febri kita nggak menghitung-hitung. Iya. Mau berapa kayak itu kita bukan itulah yang kita. Tapi maksud saya bukan dari jumlah, tapi maksudnya berperannya anak-anak Tuhan itu yang seperti Pak Febri, Pak Alan di sini untuk memberikan kontribusi gitu. Setidak-tidaknya walaupun saya nggak bilang menjudge mereka itu baik atau tidak, tetapi maksudnya sebagai anak-anak Tuhan yang ada di situ, mereka harus memerankan fungsi mereka. Dan saya percaya di Deputi 1 ini dengan jumlah itu pasti berikan dampak yang luar biasa buat negara kita itu. Apalagi di bawah pimpinannya Pak Mo, Pak Muldoko, terus Deputi 1 Pak Febri, terus ada seperti Bapak Alan dan yang lainnya. Oh saya pikir ini bukan main-main nih. Saya bilang nih dalam hal ini. Tenaga utama benar nih untuk kemaritiman Pak. Iya Pak. Pak Alan ini expert banget Pak. Dan saya cuma bilang aja Pak Alan, ini target kita seperti ini, konsepnya seperti ini. Silakan Pak Alan kembangkan dan saya cuma butuh laporan. Clear. Gitu. Itu yang sulit Pak. Biasanya orang dikasih tahu begini, terus dia bingung mau ngapain. Itu repot. Tapi ternyata punya tim luar biasa juga ya Pak Febri. Dan Pak Alan cuma pimpin berapa orang? 3 orang aja.
Oh gitu Kendalikan Pak. Indonesia cuma 3 orang aja Pak. Itu masih kurang sekali ya. Ya, kita nggak ngerti Bapak nilai sendiri, tapi ya puji Tuhan sampai sekarang maksimal dan tugas tidak masalah. Kendalikan KKP, kendalikan Pemda, kendalikan badan-badan usaha, bekerja sama dengan Menko Marves, karena Deputi 1 itu punya tugas itu berbanding lurus sama dengan mitra kita adalah dengan Pak Luhut punya kantor. Oke. Ya. Deputi 2 itu mitranya dengan Menko PMK. Deputi 3 itu punya mitra dengan Menko Perekonomian, Deputi 5 punya mitra dengan Menko Polhukam. Kita punya mitra itu dengan Menko Marves, Maritim dan Investasi. Dan investasi. Pak Luhut, itu mitra kita. Bayangkan tugasnya Pak Luhut yang sebesar itu partnernya di kita gitu, untuk monitoring gitu. Dan Monitoring iya, sih. kita cuma 18 orang, monitoring dan evaluasi. Jadi tugas kantor Staf Presiden adalah kita adalah deliver assurance unit. Kita memastikan program prioritas Presiden tidak hanya tersend, tapi dia terdeliver. Apa manfaatnya kepada masyarakat? Yang berikut adalah bottlenecking. Ada sumbatan, maka kita seperti kateter. Jadi kita bongkar gitu. Apa masalah? Antar lembaga, ego sektoral, macam-macam kita selesaikan gitu. Yang berikut adalah kita juga sebagai dalam program yang disepakati oleh Kepala Staf adalah kita adalah KSP mendengar. Jadi semua keluhan masyarakat, Pemda, organisasi, personal, yang punya dampak dengan pemerintah yang berhubungan datang lapor di sini gitu. Dan kami selesaikan gitu. Wah tanggung jawabnya besar sekali dong kalau Ya, gitu ya. Waduh, Iya. apalagi bersinggungan langsung, maksudnya berhubungan dekat dengan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan Presiden kita. Iya, dan yang paling penting adalah ketika rapat di KSP tidak boleh tidak ada keputusan, harus ada keputusan. Ada solusi Iya, ya. ada solusi. ya, Ya, dan solusi itu harus terukur dan bisa diselesaikan gitu. Wah itu baru Iya. keren. Iya. Oh puji Tuhan ya. Iya, jadi sebelum ambil ke sebuah rapat itu kita sudah simulasi berdasarkan undangan apa kita sudah simulasi bahwa apa yang harus dibicarakan, kenapa begini, dengan begini keputusan. Jadi rancangan sudah, jadi kita tidak datang kosong-kosong. Iya, iya. Kita datang dengan sebuah skenario bahwa masalah yang kita hadapi seperti ini, maka harus ada keputusan alternatif 1, 2, 3 yang kita harus siapin untuk kita pastikan bahwa ini harus selesai gitu. Dapat solusinya, bisa berjalan, bisa terukur. Iya. Jadi pemimpin itu kan segala paling kurang kan begini, dia tahu masalah, sesuatu. Betul. dia tahu jalan keluar, dan yang paling penting dia berani mengambil keputusan. Wah itu dia, betul. Banyak orang kan yang tahu masalah, tahu jalan keluar tapi tidak berani ambil keputusan. Benar itu dia. Mengambil keputusan itu kan penuh risiko. Keputusan etis itu adalah dia tidak bisa menghapus risiko 100%. Tetapi kita mengambil keputusan yang risikonya yang minimal yang mana gitu loh. Ya, Iya kan? betul. Karena sebuah keputusan dia tidak bisa menghapuskan semua risiko yang 100% kan, tapi keputusan yang paling minimal yang kita ambil gitu. Kan benar, salah, baik, buruk gitu loh. Berarti kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Betul. Ya nggak bisa gitu. Oleh sebab itu kan dalam otak kita kan selalu ada gini. Ini penting, ini mendesak. Kalau keputusan aja cuma penting dan tidak mendesak, kita bisa hold. Kalau keputusan cuma mendesak dan tidak penting, berarti kita bisa hold. Tapi kalau dua-dua terpenuhi sebuah keputusan ini, masalah ini penting dan mendesak terpenuhi, kita harus ambil keputusan saat itu gitu. Wah ini Ya, ini nggak ada ini di bangku kuliah. pelajaran leadership Nggak ada khusus di nih ya. nggak ada di sekolah ini. Biasa nih. Nggak Jadi ada otak di kita kan sekolah. begitu. Ya, ini keputusan, oh masalah ini penting, oh tapi tidak mendesak, oh saya bisa hold dulu. Ini keputusan ini mendesak, tapi dia tidak terlalu penting, saya bisa hold. Tapi kalau dua-dua terpenuhi, saya harus ambil keputusan gitu. Mau tidak mau ya. Harus ambil keputusan, ya gitu. Nah, insting dalam memilah Iya, yang penting Iya. dan yang mendesak ini, iya. nah itu sudah terpola. Iya. Dan Sebuah itu tim terpola itu. Iya. Tidak muncul tiba-tiba. Jadi semua paradigma dalam sebuah tim itu udah dapet ya. Jadi mau arahnya kemana jadi sinergi ya Iya, semua benar. ya. Itu powerful di tim itu. Ya. Berarti nggak salah tuh 4 pilar kebangsaan kita ya. Ada Pancasila, terus ada yang tahu nggak? Hah? Pancasila apalagi ayo coba. Hah? Undang-Undang Dasar 45, terus Bhinneka apalagi Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika terakhir, NKRI itu nggak boleh lupa. Soalnya Persatuan Indonesia ada ya kalau kita dalam satu tempat iya. Tapi kalau bicara nilai kesatuan kan pergerakannya ke arah yang sama, bergerak ke arah yang sama. Waduh ini mah, ini kayaknya dapat pelajaran banyak nih semuanya nonton pada hari ini nih, dari Bapak Febri ini berdasarkan pengalaman. Nah sekarang motivasi untuk kita masuk dalam pemerintahan itu bagusnya seperti apa Pak Febri? Iya. Ada saya prinsipnya begini. Kekuasaan itu kan kalau Pak Yohanes Lemena itu ya
Om Yo mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah seni untuk melayani. Ya, seni untuk melayani. Jadi bagaimana kita punya keindonesiaan dan kekristenan kita, itu kan di dalam kita itu kan melekat dua identitas. Identitas sebagai warga negara Indonesia dan identitas sebagai warga gereja. Ya, jadi keindonesiaan kita dan kekristenan kita itu menjadi dua sisi pribadi kita. Nah, ketika kita melihat kekuasaan itu, maka kita harus bisa melayani sebagai warga negara, tetapi juga adalah bagian dari pelayanan kita sebagai warga gereja, iman kita gitu. Jadi menurut saya kekuasaan yang dipegang oleh kita, masuk dalam kekuasaan adalah kita bisa berbuat banyak. Betul. Iya kan? Betul. Kita bisa berbuat banyak. Tetapi hati-hati bahwa kekuasaan itu juga bisa menjerumuskan kita dalam keputusan-keputusan yang salah. Nah, dalam kesadaran itu saya mengimani bahwa ketika Tuhan taruh kita di sini, Tuhan tidak pernah akan mempermalukan kita. Amin. Setuju, betul. Ketika Tuhan taruh kita sampai di level ini, Tuhan akan menjaga kita selama kita menyerahkan diri total kepada Tuhan, dan bagaimana kita melayani Tuhan dan kita melihat sesama itu dengan iman kita yang jujur dan tulus gitu. Jadi kekuasaan bagi saya adalah bagaimana kita melayani sesama, yang juga adalah bagian dari kita melayani Tuhan dalam iman kita pada manusia gitu. Melayani Tuhan dan melayani Sama sesama. manusia. Jadi kalau kita Salib. mengerti, Iya. betul, salib. Iya. Kalau kita mengerti esensi bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, berarti kita paham maksudnya Tuhan untuk melayani Tuhan juga dan melayani sesama. Yang Iya. sampai ini Pak Iya. Febri sama Pak Alan juga tetap Iya. lakukan Iya. di pemerintahan. Iya. Iya. Dan sesama yang dimaksud itu adalah sesama manusia. Siapa? Tidak terjebak dengan suku, agama dan ras gitu ya. Setuju. Nggak ada Betul, urusan di itu, situ Pak. gitu. Betul, Ya. betul. Iya. Kalau kita justru kita batasi mengkotak-kotakan, berarti kita mengkotak-kotakan makna kasih Iya. itu sendiri ya, dan Iya, pelayanan betul. itu sendiri. Oh, Iya. wah, Betul. Iya. banyak ternyata hari ini Pak, cuman 20. Jadi Ini kita dengan Pak Alan dan teman-teman, saya cuma simpel aja. Jam istirahat kita istirahat enak. Jam makan kita makan semua sama-sama. Tapi jam kerja saya nggak ada beban. Saya langsung plug blok dan saya decisionnya saya ambil, direktifnya saya ambil dengan nggak ada beban. Tapi jam istirahat kita istirahat, ketawa, hahaha semua istirahat. Tapi jam istirahat saya nggak ada urusan tadi. Yang tadi kita ketawa-ketawa. Saya tetap tugas jalan. Oh, jadi Profesional. Iya, Profesional, harus kan, gitu. Kita keluar kota monitoring di daerah apa semua, malam kita makan malam, kita dengar musik orang nyanyi di restoran apa semua. Besok pagi di tempat kerja saya nggak ada urusan. Tadi malam nggak ada apa-apa. Besok pagi kita kerja dengan baik lagi gitu. berarti dalam sisi pelayanan maupun pekerjaan kita Iya. harus tampil Ya, profesional ya. jadi emosi blok itu penting. Emosi Blok. Jadi kita ngeblok emosi kita supaya jangan kita larut dengan itu. Jadi ada hal-hal tertentu yang mana private, mana urusan yang pekerjaan pelayanan yang harus Iya, dilakukan. pelayan, iya. Iya, menarik. Dan Om. saya agak tegaan untuk itu, Pak. Karena saya pimpin tim. Maksudnya apa, Iya, karena Pak? Saya nggak ngerti tegaan itu. dalam pengertian bahwa saya keras, saya lembut, tegas itu penting gitu. Karena ada tugas-tugas yang targetnya sangat mendesak dan cepat gitu. Dan teman-teman ini kerja dalam tekanan semua udah terbiasa gitu. Iya. Bayangkan tengah malam, kita baru dapat surat besok pagi jam 9, itu kepala staf harus rapat terbatas dan bahannya harus selesai jam 6 subuh. Nggak tidur. Oh, ya mau nggak mau. Dan itu bukan terjadi, itu setiap minggu pasti ada. Oh, berarti melayani betul-betul Iya, ya. setiap hari tuh nyaris ada, sepanjang hari ada gitu. Dan itu bisa jadi bisa 2-3 kali rapat gitu. Kita harus siapkan bahan. Dan bahan itu harus terukur, zero kesalahan. Ada beban moral gitu Pak di situ. Enggak, kita enjoy. Enjoy ya, nikmatin Iya, ya. kita enjoy. passion tadi. Itu Passion ya. iya. Nah, itu. Saya harus ciptakan suasana untuk teman-teman kerja dengan baik gitu. Wah, berarti ini penting ya. Jadi passion baik orang-orang muda yang nonton ini siapapun. Jadi ketika mereka passion memang tujuannya untuk melayani dalam kondisi pressure sekalipun, mereka kan tetap Iya, kita enjoy. nikmatin. Iya. Iya. Jadi under pressure itu tekanan itu tadi. Tuntutan tinggi, tapi kesalahan kalau bisa Diredus ya. nol. Minimalisir. No, Zero. Zero mistake ya. Iya, karena dampaknya ke presiden. Iya betul. Jadi high precision juga tuntutannya Iya. banyak gitu. Iya. Nah, kalau kita tidak ada passion, stres. Stres kita. Benar, setuju. Saya sepakat itu. Stres. Sepakat. Berarti hampir sama kayak full timer ya. Oh iya. 7 hari Dan seminggu 7 kali. dan puji Tuhan
dari COVID pertama sampai sekarang, kami kepala staf tuh nggak pernah istirahat. Masuk kantor tiap hari. Kita masuk kantor tiap hari. Oh iya. Serius. Puji Tuhan ya. Luar Kita biasa punya, perlindungan kita ke Tuhan ya. lapangan nggak ada masalah. Baru istirahat kemarin tanggal berapa? Kita tanggal 20 kita istirahat. Kalau enggak kita di lapangan tiap hari. Lapangan bukan apa? Pak Alan sampai ke Talaut, ke Ambon, saya ke Papua, Aceh, jalan tiap minggu nggak ada masalah. Kita nggak sakit, puji Tuhan. Ya. Tuhan proteksi ya. Amin. Ya, puji Tuhan, Tuhan tolong lah. Ya, amin. Jadi memang motivasi. Saya bilang kemarin cuma kita makan ikan aja bikin kuat. Kita juga bakalan makan ikan bareng-bareng nanti. Pak. Tapi memang ya kalau memang kita tujuan Ya, motivasi dan di kerja dalam dengan enjoy hati, dan rasa syukur. Ya. pasti Tuhan jaga Iya, lindungi. iya. Memang Tuhan jamin kok itu. Amin, amin, amin. Ya, jadi teman-teman yang generasi muda, yang pemuda-pemuda, nggak usah terlalu tinggi juga standarnya ya. Nah, ya itu dia. Jalani, tetapi memiliki suatu passion tertentu ya di bidang tertentu Yang tertentu. dan Jadi fokus ya? fokus. Iya, Oke. Fokus, Pak. betul. Oh bagus gitu, berarti mereka juga akan termotivasi ketika mereka tahu kelebihannya apa, terus mereka mau bergerak di mana, membantu negara, nggak dari hal yang besar-besar dulu ya mungkin ya, dari hal yang sederhana seperti Pak Febri dari pengalamannya berangkat dari organisasi, mungkin di kepemudaan, Iya, kemudian, ya. Ya, Pak Alan kembangkan juga terus ya. kapasitas Di ya. tempat. Jadi begitu kita memberikan dampak di lingkungan kita berada, otomatis Tuhan akan percayakan kepada hal-hal yang lebih besar lagi ya seperti itu ya. Setia kepada hal kecil, kamu akan mendapatkan setia pada hal yang besar. Betul itu dia. Iya. Wah puji Tuhan dah. Iya. Jadi sekarang sebelum kita tutup Pak Febri, saya pengen minta Pak Febri kasih pesan buat orang-orang muda berdasarkan pengalaman bagaimana seharusnya mereka melayani di pemerintahan, bagaimana mereka termotivasi, terinspirasi dari perbincangan saat ini, Iya. supaya mereka jangan ragu untuk mengambil seperti Pak Alan bilang ketinggian lah segala macam, tetapi seperti apa sederhananya silakan Pak Febri. Berdasarkan pengalaman yang Iya, saya iya, betul. jalani, kita ukur kita punya diri, passion kita kemana. Kita bekerja keras, kita asah diri dengan baik, kita tetap bersyukur, dan kita jangan cepat-cepat puas dengan pujian, tetapi juga jangan kita sampai jatuh cuma karena tantangan gitu. Jadi jangan terhalang karena tantangan dan pujian. Itu hal yang sangat membuat kita lupa diri dan kita bisa jatuh. Yang paling penting dari itu adalah takut Tuhan dan jangan lupa berdoa. Amin. Alaskan itu semua biar kalau Tuhan memimpin langkah hidup kita dalam kehidupan kita ke depan. Karena cuma dengan itu aja lah maka kita bisa menjaga diri kita dari berbagai hal yang sebetulnya bisa mencelakai diri kita sendiri, entah itu dari luar atau dalam diri kita sendiri gitu. Jadi menurut saya kerja keras, siapkan diri yang baik mumpung masih muda, tapi yang paling penting adalah atur langkah diri baik-baik. Ke depan tuh orang gak butuh orang pintar, tapi orang yang punya karakter, orang yang punya komitmen dan punya loyalitas terhadap sebuah tugas yang dia dipercayakan gitu ya. Terima kasih banyak nih, kita dapat berkat luar biasa hari ini. Amin, ya. Jadi sebelum kita akhiri semua, saya mau ucapkan terima kasih Bersama-sama ya. buat Bapak Febri, Ya. Calvin, Ya. PT Lepta, Deputi 1 KSP. Ya. Juga Bapak Alan, Ya. terima kasih udah mendampingi. Karena Bapak Alan ini salah satu jemaat Amin, juga di ya, Bogor. ya. Orang yang luar biasa Amin. dipakai Ya. Tuhan. Dan saya pribadi maupun sebagai deputi dan juga KSP merasakan ini. Bicara tentang kelautan, kemaritiman di KSP itu Pak Alan. Ya. Itu nggak ada lain. Itu Nggak ada lain. ya jadi Pak Alan itu identik dengan kemaritiman di KSP gitu. Ya. Mantap. Ya dan baik di Kementerian KKP maupun di Menko Marves ketika mengambil keputusan tentang kemaritiman, kita bicara tentang KSP selalu asosiasinya Pak Alan. Pak Alan, Ya. Saya coba bilang ke Pak Alan, lumbung ikan nasional di Ambon nggak boleh gagal Pak Alan. Ya. Puji Tuhan, thank you sekali lagi, dan kita berdoa supaya Pak Febri terus diberkati Tuhan. Amin, Kita punya ya. contoh, salah satunya Om Yo, Ya. Bapak Yohanes Lemena, Lemena. ya. Dia adalah tokoh yang luar biasa 8 kali kalau nggak salah Ya. diangkat jadi menteri ya Ya. kalau nggak salah. Terus kemudian dia juga bisa dibilang menjadi penengah dalam Sebenarnya segala ya, kesibukan. dan lebih sosok pendeta daripada negarawan, daripada para politisi. Iya benar, betul Pak. Dia terkenal dengan satu kata yang selalu
ketika dalam perundingan tuh bilang rustik, tenang. tenang. Jadi kalau dalam lagi panik segala macam, Om Yo ini selalu bilang Bahasa tenang, Belanda, tenang. rustic. Bahasa Belanda itu rustik. Yeah. Itu yang kita teladani. Saya nggak tahu Tuhan punya rencana bagaimana atas Bapak Febri sama Bapak Alan. Tuhan pakai selalu dengan luar biasa. Jadi saya ngambil kesimpulan saat ini. Allah turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil dalam rencananya. Jadi berdasarkan pengalaman ini kita lihat bahwa situasi bisa terjadi apapun, tetapi ketika Tuhan mengarahkan kita sesuai dengan rencananya Tuhan, Tuhan akan arahkan kita kepada orang-orang yang tepat, pada momen yang tepat, karena ini bicara kairos, waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Ketika Tuhan berkehendak nggak ada yang bisa lawan. Ketika Tuhan bilang tutup pintu, pintu akan tertutup. Ketika Tuhan bilang terbuka, itu akan terbuka. Oleh karena itu, sekali lagi buat Pak Febri terima kasih, Tuhan memberkati. Sama-sama, Bapak Alan, Tuhan memberkati dan Tuhan akan pakai bapak-bapak kita ini dengan tetap dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Ephata. Salam Ephata.